Sholli ala Sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azrigil zalimin min zalimin. Wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber ya, dimanapun kalian berada, semoga di awal tahun yang baru ini senantiasa kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki yang berlimpah di tahun yang baru ini. Marilah kita buka lembaran baru ini dengan perbanyak mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Jadi sahabat-sahabat, kehadiran saya di sini di hutan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari sahabat-sahabat saya yang lain ya, tapi visi dan misi saya saat ini adalah mencari keberadaan sahabat saya, tentunya ya, sahabat kita semua, yakni Mak Datuk ya, yang mana saya dan Mak Datuk ini terpisah beberapa hari yang lalu. Jadi saya mencari keberadaan Mak Datuk ini takut terjadi apa-apa. Karena apa? Karena untuk sahabat-sahabat yang sudah mengikuti video terbaru dari Mak Datuk ini ya, tentunya video terbaru dari sahabat-sahabat Bang Rey juga tentunya ya, kita sudah saksikan, kita sudah lihat, kita sudah tampakkan bersama di lewat layar kaca, yakni Mak Datuk difitnah oleh Udin Botak ya, dan Uyut ya, dimana kita saksikan di video itu mereka ini menuduh, bahkan saya sendiri pun tertuduh yang menghancurkan, yang memporak-porandakan, yang membakar gubuk Uyut di tengah hutan ya. Tapi mereka ini tidak tahu yang sebenarnya ya. Maka dari itu kehadiran saya di sini ingin mencari keberadaan Mak Datuk ini, ingin meluruskan permasalahannya yang sebenarnya ya. Bahkan nanti kalau saya bertemu dengan Udin Botak, dengan Uyut, akan saya jelaskan ya. Apabila mereka masih bersikeras atau ingin masih menghasut Uyut, bahwasanya yang menghancurkan gubuk ini adalah si siapa, yang tertuduh ini adalah saya dan Mak Datuk ya, tentunya kami tidak terima begitu saja ya. Karena apa? Karena tidak ada video terbaru atau video-video yang lainnya juga yang mengatakan bahwa, atau yang melihat bahwa kami yang menghancurkan gubuk tersebut ya. Jadi sahabat-sahabat jangan salah paham ya, jangan terhasut, jangan termakan omongan si Udin Botak dan Uyut ini ya. Karena apa? Karena Uyut ini sudah dicuci otaknya oleh Udin Botak ya, sehingga mereka memfitnah kami, menuduh kami yang tidak-tidak telah menghancurkan dan membakar gubuk ya, gubuk Uyut. Padahal ini sepertinya kalau tidak preman, ini skenario mereka sahabat-sahabat ya, kita tidak tahu ya. Yang pastinya kami sedikit pun tidak ada berniatan untuk berbuat jahat kepada sahabat kami sendiri ya. Di sisi lain, terlepas dari runtuhnya atau gubarnya gubuk si Uyut ini ya, mungkin ada preman yang menyusup ya, mungkin ada bos preman yang menyuruh anak buahnya untuk menghancurkannya, sehingga badai fitnah ini makin bertebaran ya, makin kuat memfitnah kami ya, mereka ini ya. Tapi saya yakin sahabat-sahabat semua tidak tidak begitu percaya ya, jangan begitu percaya kepada mulut-mulut mereka itu ya, karena mereka ini sejatinya ingin menghancurkannya, ingin menghancurkan keretakan persatuan Bang Rey Lampung dan tim-tim yang lainnya ya, agar kami ini terpecah, terpisah, sehingga kami ini mudah sekali untuk mereka hancurkan. Jadi buat sahabat-sahabat semua, mungkin saya akan melakukan perjalanan saja ya, langsung saja, tidak jauh dari sini tempat keberadaan si siapa ini, sahabat kita ini,
Mak Datuk ini ya. Mudah-mudahan saja kita segera menemukannya. Saya akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada Mak Datuk juga tentunya. Kira-kira ini kita berjalan lewat mana ya? Saya akan coba mulai lewat sini saja sahabat ya, karena insting saya, mata batin saya menunjukkan tidak jauh dari tempat ini ya, keberadaan sahabat kita ini. Namun kita juga harus waspada sahabatnya. Waspada karena mereka ini ada di mana-mana. Kadang salah sahabat juga bertanya kepada saya ya, kenapa Gus Arya selalu sendiri katanya di hutan, tidak masalah. Saya memang senang menyendiri ya, baik itu di hutan, di perkotaan ya, karena sesungguhnya musuh kita yang paling dekat itu adalah teman sendiri sahabat ya. Mak Datuk, Mak Datuk, Mak Datuk. Allah Akbar. Jangan-jangan Mak Datuk ini ada di mana mereka nih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menerawang Mak Datuk berada di mana ya sahabat. Saya akan menggunakan mata batin saya untuk melihat keberadaan sahabat saya mungkin lewat telepati ya. Mak Datuk. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mak Datuk. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Nah, ada Siapa di suara. sana? Saya Gus Arya. Oh, iya ya. Silakan, silakan. Nah, ini dia. Astagfirullahaladzim. Nah, bertemu kita. Dima, alhamdulillah. Ya, bagaimana? Hampir setengah hari saya mencari keberadaan Mak Datuk ini. Iya. Ya, tapi akhirnya ketemu. Ini aku mencari rempah-rempah. Iya. Ini untuk pengobatan. Benar sekali. Alhamdulillah kita harus mencari. Masih harus 3 lagi. Ini harus ganjil. Begitu ya. Kita harus, kalau tidak 7, 9. Benar saya Mak Datuk ya. Ya, Benar sekali. karena untuk mencampurkan madu kita harus tumbuk dulu rempah-rempah ini. Begitu ya Mak Datuk ya. Kita oleskan walaupun tetesnya sedikit pun, insya Allah madu-madu itu akan menjadi khasiat, berkhasiat untuk jiwa dan raga kita. Oh, seperti itu ya. Santri-santri itu harus kita kasih ramuan seperti ini. Oh, iya iya iya. Jadi bagaimana kabar ceritanya? Ya jadi begini Mak Datuk, ada beberapa sahabat kita yang laporan kepada saya bahwasanya Gus Arya tolong temui Mak Datuk itu ya. Gus Arya tolong temuin Mak Datuk itu katanya. Sini Mak Datuk. Ya. Terus bagaimana? Mak Datuk sekarang ini sudah berhadapan dengan Udin Botak dan Uyut katanya. Bahkan Uyut sendiri menjadi musuh sekarang dari Mak Datuk. Dan sekarang lebih parahnya lagi, Gus Arya dan Manatuk difitnah, sudah merobohkan dari gubuk Uyut. Itulah informasi yang ingin saya jelaskan kepada Mak Datuk. Luar biasa mereka ini memfitnah kita berbagai macam cara. Ya. Tapi sahabat-sahabat kita ini tidak begitu percaya kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada video-video terbaru kita itu yang menunjukkan bahwa kita itu yang menghancurkan gubuk tersebut. Itulah. Iya. Atau mungkin strategi dari mereka, atau mungkin memang ada preman yang usil yang sengaja mengadu domba kita nih Mak Datuk. Ya itu sudah pasti kita diadu domba. Iya. Cuman Ki Uyut ini memang sudah tidak mengerti lagi mana baik dan benarnya, dia tidak tahu sama sekali. Dia lebih percaya pada mereka daripada bersama kita. Astagfirullahaladzim. Apa yang menyebabkan Uyut sehingga makanya aku ingin mencari rempah-rempah, salah satunya untuk mengobati saudara kita Uyut ini, supaya ingatannya bisa kupulih kembali. Iya benar-benar Mak Datuk. Kalau seperti ini dia tidak akan pernah, yang diingat dia hanya Jengreni itu saja. Atau jangan-jangan sudah dicuci otaknya Nah, oleh mereka ini. Itulah kenyataannya yang kita hadapi saat ini. Tapi memang sulit memang untuk menjelaskan, untuk meyakinkan, untuk menyadarkan orang yang sudah jatuh cinta itu. Iya, sudah banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memberitahu Mak Datuk, jangan lagi dipedulikan katanya. Biarkan saja dia. Iya, karena dia sudah jengkel dengan Ki Uyut ini.
Tapi sebagai sahabat sejati, kita tidak mungkin seperti itu. Benar. Sebisa mungkin sekuat tenaga kita untuk menyadarkan dia. Kita harus Toh memang nanti saat ini sudah menjadi jalan pilihannya, kita lepas Datuk. Ya. Kita tidak bisa menahan orang-orang seperti ini. Mungkin sudah jalannya seperti itu. Nah sekarang Gus Arya belum tahu kalau aku sekarang sudah ngontrak di perkampungan. Ngontrak di perkampungan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku kontrakkan di perkampungan. Ya karena kepanasan di hutan untuk menyambut puasa Ramadan. Benar. Itu ku yakin ini tidak cocok bagi diriku. Perlu berbekalan. Ya, satu perlu berbekalan. Kedua, aku ingin bermasyarakat. Benar, benar. Kedua, aku ingin sholat berjamaah. Benar. Itu saja. Yang pastinya ilmu-ilmu Mak Datuk milik itu sangat berguna sekali untuk masyarakat. Terus karena tidak kita menyimpang. Alhamdulillah. Iya, Mak Datuk ya. Ya mudah-mudahan ke depannya kita. Jadi Mak Datuk sempat. Aku sempat bertemu dengan mereka. Bahkan sempat berhadapan fisik dengan mereka. Bukan fisik lagi. Seolah-olah. Aduh. Tidak senang lagi. Aku ingin menyinggung. Tapi apanya? Dia mau sengaja menghadangku. Aku tidak mempedulikanmu. Yang jelas, bagaimana dengan gubukku? Ya apa yang harus kupertanggungjawabkan dari gubukmu, Uyut? Iya. Kau dan Gus Arya yang sudah menghancurkannya. Astagfirullahaladzim. Kalau kau ada di sana, mungkin kau akan tersinggung dengan ucapannya. Padahal hampir dari beberapa waktu yang lalu, saya tidak bersama ke Uyut. Nah, sekarang Ki Uyut pasti mencariku terus. Karena dia tetap menuntut aku untuk mendirikan gubuk itu. Ganti rugi secara tidak langsung? Iya, untuk ganti rugi. Sedangkan dalam hal ini, seolah-olah dia ingin memerasku. Dari mana kita akan mendapatkan uang untuk mengganti? Sementara kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Coba membayar. Apa langkah yang harus kita ambil ini, Mak Datuk? Kalau Sekarang begini, keadaannya sudah seperti ini. langkah ini yang terakhir, kita harus bagaimana caranya untuk mengobati Uyut secepatnya. Nah, itu. Ya, untuk menyadarkannya. Itu lebih baik ya. Agar semuanya ini beres, agar itu sadar. Karena dia ini bersikukuh tidak mau diganggu lagi. Lantaran dia ini memang mau menikah. Bahkan aku dikatakannya iri. Mak Datuk iri. Cemburu. Cemburu. Karena aku ingin menikah, kata dia. Itu kan perkataan orang yang tidak benar. Iya. Mana mungkin kita mengikuti jalan yang seperti dia. Nah, itulah Mus Arya yang kuucapkan. Karena Uyut ini sudah kukatakan kepada Uyut, kau sudah memakan asam dan garamnya lebih dulu daripada aku. Benar. Seharusnya kau yang mengajariku, bukan aku yang mengajarimu. Tapi sebaliknya, engkau tidak menjadi panutan bagi diriku. Benar. Terus Seperti itu. Tapi dia tidak bersepakat, tidak. Aku tidak peduli dengan. Oke lah, kalau untuk tuanya kita hormati. Cuman kalau sebagai panutan jangan seperti ini. Iya, sangat tidak pantas untuk menjadi panutan kita, Mak Datuk. Bahkan dia pernah bertemu dengan diriku sambil menyanyi mati lampu, mati lampu, mati lampu. Seperti anak muda. Kau dengar? Mati lampu. Kau dengar? Nah, dia. Bukan sudah lagi ini. Banjir lagi ini. Wah, untuk disita. Bola putih pak ternyata. Mana udah botak? Kenapa kau mencari udang botak di sini? Udah. Uyut, Jauh sekali kau mencari udin botak di sini. Apa tujuan kau mencari udin botak di dia yang sini? menuduh kita. Dia yang menuduh kita. Kebetulan sekali. Untuk disita. Kotai pun tiba. Kami masih baik kepada kau, Uyut. Kami masih terima kau dengan baik. Coba jelaskanlah sedikit di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bos Arya, Iya. jangan menang kata kalian. Gobok Uyut, roboh. Kalianlah yang merobohkannya. Ha? Apa maksudnya? Ha? Ada bukti kami menghancurkannya. Ada bukti yang akurat. Bukti sudah ada. Pak Dejono melihat Pak Datuk. Masya Allah. Kita temui itu harus Pak Dejono harus kita temui, Mak Datuk. Dia terkecoh Iya. kepada orang yang mengambil rempah-rempah. Aku memang lewat di sana, tapi aku tidak merobohkannya. Jangan-jangan Pak Dejono sudah dikasih uang sama udin botak ini untuk memfitnah kami. Bukan masalah uang. Dia tidak mengenal uang. Dia hanya mengenal jagung. Dia melihat posisinya. Katanya orang baju putih, baju hitam. Masya Allah. Baju Dia putih. tinggal di Gunung Kendit. Ini dengan temannya. Kau. Pasti kau saya. Hah? Ini kan fitnah, Uyut. Bukannya fitnah. Kenyataan lah tuh. Ha? Kalian berdua ini pilih masuk Uyut. Pak Dejono di mana sekarang? Ada di rumahnya.
Jadi aku penasaran pengen bertemu Pak Dejono, atau jangan-jangan skenario kalian yang bikin semua ini. Bukan skenario ke saya, tapi kenyataan. Posisi roboh gubuk itu, Mak Ratu ada di sini. Jangan-jangan kau yang menyuruh Mak Ratu. Bagaimana aku tidak lewat di sana, Uyut? Sedangkan ke Gunung Kendit harus melewati hutan larangan. Bagaimana? Jalan setapak itulah yang harus berjalan ke sana. Nah, posisi... Kau memang tidak ada di sana waktu itu. Oh, jangan-jangan kau memanggil Uyut tidak ada karena Uyut tidak ada. Kau dorong saja, Uyut. Masya Allah. Uyut, aku tidak mungkin seperti itu, Uyut. Walaupun aku seperti ini, walaupun aku brutal dulu, tapi Iya. aku tidak mau melakukan hal. Walau kami pun sedikit benci kepada kau dengan sifat kau, kami tidak setega itu kepada kau. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita selami. Tetapi hati manusia tidak mungkin bisa Hati diselami, kau yang tidak bisa diselamin, Yud. sama saja. Sama saja kau ini dengan Udin Botak sekarang ini. Kami tidak lagi menunjukkan kau bahwa sahabat kami. Ya, kami sudah tidak mau bersahabat dengan kau. Kenapa kau tanyakan pada diriku? Udin Botang yang mencuci otakmu, cari sendiri. Ya wajar itu saudara Uyut. Kalian ini musuh Uyut sekarang. Nah, kami tidak pernah menganggap kau musuh, Yud. Kau saja menganggap kami musuh. Kau mengikuti jalan yang salah bersama Udin Botak. Ini jangan-jangan kalian berdua di tengah hutan ini. Katanya, iya mana tuh? Katanya ke perkampungan, masuk ke sana. Iya, aku mencari Rempah-rempah. untuk mengobatimu, untuk menyuci otakmu. Iya. Kau dengarkan itu? Ya. Oh ya udah mati. Hah? Sakit apa Uyut? Ya Allah. Uyut. Pikiran kau itu yang sakit, Yud. Hati kau itu yang sakit. Ini mas terus. Iya. Uyut mau nikah. 3 bulan lagi. Sudah bulan Rajab ini. Kami akan hentikan pernikahan itu. Saya dan Gus Arya akan menghentikannya. Kau hanya diperalat, Yud, oleh mereka. Kalian inilah yang mengadu domba Uyut ini ya. Jangan-jangan kalian ini bersekutu dengan Mahesa. Apapun itu kami harus hentikan pernikahanmu. Ini tidak benar. Silakan kalian ya. Silakan. Uyut, kau ini harusnya mengetahui duduk perkaranya. Dari mana uang emas itu? Dari mana? Itu bukan perkara kecil, Uyut. Untuk melamar Jeng Reni, memerlukan emas seperti itu. Dari mana duitnya kalau tidak dari Mahesa? Emang Coba. itu bukan perkara kecil Ratu. Perkara besar. Tetapi kalian mana buktinya? Batu Uyut. Malah kalian ini mau melarang Uyut. Ini kesesatan, Yud. Bagaimana kami membantu dalam jalan kesesatan? Kalau Uyut melakukan ritual, hal-hal sesat, wajar. Ini tidak ada Uyut ini. Iya. Begini, Uyut. Kau ingin menikah, itu tanpa keridhaan Allah. Karena engkau menerima itu bukan dari uang halal, Uyut. Bukan Uang haram. dari jerih keringat kau. Ingin dengarkan itu? Sudahlah, jangan masuk Uyut. Uyut, tekad Uyut sudah bulat. Karena pengurus pernikahan ini sudah siap semua. Tenda-tendanya sudah Masya Allah. semua. Bahkan kau harusnya dengar ya. Setelah menikah nanti, tempat kau itu akan dijual. Ya emang, Uyut yang menjual lah. Masya Allah. Dan Astagfirullahaladzim. uangnya tidak kau miliki. Dia yang akan memilikinya. Uyut sama Reni nanti. Masya Allah. yang Jeng Reni pun akan dibawa mereka. Kau akan dimanfaatkan. Mereka sudah Tahu bersekutu, dari Yud. mana kalian? Kami sudah mengetahuinya. Astagfirullahaladzim. Ini, Makanya aku saja. Ratu, jangan lagi ada kameramen. ini kalau bukan orang tua ini sudah saya habisin, Mbak Dato, orang ini. Kameramen inilah yang Iya. mengusir kita. Gara-gara video di kameramen itu. Kalian seperti inilah. Justru ada kameramen itu yang mengintai kau itu. Jadi tahu semua. Kau bangga, Uyut. Kau bangga. Justru kalian lah yang bangga mestinya. Sudah mau nikah. Aku tahu nanti ke depannya kalian menikah. Oh salah tinggal pendepokan. Bilang sekali kok, Mbak Dato. Apa kau habisin saja dia di sini nih? Hah? Tak. Sangat luar biasa dia nih. Dikit beri penjelasan. Justru Tidak pernah mau. ini saya. Hah? Bagaimana dia? Kalian inilah sudah berkhianat Uyut. Gobok Uyut. Secara kulahar. Bukti apa yang bisa kau jelaskan kepada kami? Tunjukkan. Harus bagaimana lagi kamu bicara? Karena Ratu saya. Kalianlah Astagfirullahaladzim. menganggap Uyut. Sudah terlihat jelas dari wajah-wajah kalian ini. Kalau kalian ini tidak setuju dengan Uyut. Nikah. Memang aku tidak setuju menikah tersebut. Tapi bukan berarti aku yang menghancurkan gubukmu. Itu tidak benar. Sekarang sudah 2 yang kau fitnah. Kami tidak menyetujui dan menghancurkan gubuk kau. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian? Yud, banyak manusia di dunia ini. Siapa tahu kau hanya diperalat. Ini diperalat. Bahkan kau akan diwadu domba pada kami. Makanya gubukmu dirobohkan. Jangan Udin Botak yang merobohkannya. Tidak mungkin. Karena dia sendiri yang masuk Uyut mendirikan itu. Kau tidak tahu dengan Udin Botak. Hah? Tahu. Itu murid Uyut Iya. selama ini. Seharusnya lebih tahu akal licik dia.
Kalau dia tidak punya akal, Benar, dia tidak mungkin botak. benar. Jangan mengadu domba kalian. Dia itu Hah? pintar. Dialah yang mengadu domba kita. Makanya kalau aku ketemu Bung Laka sama Esa, jauhi. Jangan terus kalian, ah. Masya Allah. Yud. Kau ini tidak sadar, Yud. Udin botak bersama Mesa, bersama Bung Laga. Mereka sudah satu wadah. Mereka sudah bersekongkol, termasuk dengan Jing Reni juga. Tahu dari mana kalian, ah? Hah? Masya Allah. Makanya, Jangan fitnah orang kalian. makanya kameramen tuh mengikuti kita itu. Mereka yang memberitahu. Subscriber ini banyak yang sudah memberitahu aku, Yud, tentang kelakuanmu. Coba kamu ngerti. Gara-gara inilah. Yud mau mencuri sertifikat. Ujungnya ketahuan semua. Di sini banyak bambu petok. Nanti saya sebat dengan bambu petok kau di sini. Biar kau sadar, Yud. Biar kau sadar. Udah sadar. Mau sampai kapan kau seperti ini? Inilah yang sesat ini ya. Kata saja si Ompong dengan yang lain bersekutu dengan Mulaga juga. Ingat umur kau, Yud. Lihat Haji Pendi. Tidak jauh. Dia sudah tertanam di tanah. Itu sebagai pembelajaran kita agar kita ingat kepada dosa-dosa kita. Kau mudah tua bukannya tambah sadar, malah tambah Blangsat. Uyut dibimbing. Uyut, kau nikah, kami bantu. Mana kalian tuh? Mana? Tidak ada. membantu Malah dalam mengatakan. kemungkaran itu sangat tidak dibenarkan, Yud. Kemungkaran mana? Reni sudah bersekongkol dengan mereka. Secara tidak langsung, iya. Kalau Uyut tahu si Reni itu sudah bersekutu dengan Mulaga, kemungkinan Uyut saja. Ah, bisa saja. Tadinya, Mana? tadinya Tidak Mak Datuk, Gus Arya yang ingin mereka fitnah, yang ingin mereka rekrut. Nanti aku akan menemui Jeng Reni untuk membatalkan semua itu. Tapi tidak bisa juga, Mak Datuk. Karena Jeng Reni juga ini sudah bersekongkol sepertinya dengan mereka ini. Iya, tapi menurut pendapatku daripada kita menasihati Oh. mending kita menasihati Jeng Reni. Jangan-jangan kalian berdua di tengah hutan ini mengatur rencana baru. Aku mencari rempah-rempah untuk mengobati, untuk mencuci otakmu ini. Otakmu. Mana tuh? Ini tengah hutan. Wajar, alasan tepat sekali bisa dilempar. Kita tahunya kau ini ada motor Siasat, siasat. iya, Masya itu Allah. baru. Sampai kapan otakmu seperti ini? Hah? Apa? Sampai Uyut nikah nanti. Ini sudah bulan Rajab. Wah, puasa, Uyut akan menikah. Bantu Uyut lah. Katanya banyak sekali sama kalian, mana? Manusia seperti yang harusnya mati saja, Mak Datuk. Bantumu. Hidup juga dia ini hanya seperti ini. Kelakuanmu bejat seperti ini. Siapa yang akan membantu Uyut? Mana tuh? Siapa yang menjatah? Masya Allah. Uyut ini ibadah Uyut ini mau nikah lagi nanti ya. Sendirian hutan Dengarkan ini. aku ya. Dengarkan aku ya. Kau ini ibadahmu kuat. Jangan kau fokus ibadahmu karena ulah mereka. Dengar, dengar. Jeng Reni tersebut itu sudah dikuasai sama Mahesa dan Bulaga. Sengaja Jeng Reni dimasukkan untuk supaya engkau mencintainya. Dan dia akan mendapatkan Jangan kau bantah, dengarkan ngomong dia, itu benar. dan dia akan mendapatkan Kau. bangrai tersebut. Dan uangnya setelah kau pegang, kau kasihkan kepada Jeng Reni. Jeng Reni akan mendapat dikasihkan kepada Bulaga dan Mahesa. Kau pun akan telanjang. Kau akan mati dalam kesengsaraan. Ngukur jalan kau akhirnya nanti. Ingat itu. Musuh kita semua. Jangan kau adu domba. Hah? Masya Allah. Geram sekali aku, Mak Datuk, melihat dia nih. Ku sebat pakai sorban ini nanti kau. Ku sebat pakai sorban ini nanti kau. Jadi bagaimana? Susah menasihati orang yang sudah tua ini. Kembali ke kanak-kanak sifatnya ini, Mak Datuk. Mana udah otak ini? Kalau- dari bambu. Masih saja mencari Kalau ujung. posisi seperti ini, Ya wajar kami mau. kenapa dulu kau tidak ku kasih buah kepayang saja? Benar. Kalau posisi seperti ini. Iya. Mati kau. Untuk saja gantung ini tidak kali gantung mana? Untuk apa kau? Kenapa tidak cepat saja orang seperti kau ini? Ngasihin dia ini. Nah, coba. Jadi Ini kan sudah setan di dalam benaknya. Untuk Ada. meracuni aku. terbesit untuk meracuni kami kau. Hah? Setega itu kau. Ini sekarang ini kita bukan menghadapi Apa Uyut rencanamu? yang dulu lagi. Pernikahan. Rencana kami pun untuk menggagalkan. Sudah itu. Walaupun kali gagalkan, Uyut habis saja kalian. Hah? Tidak secara kasar, tidak secara halus. Uyut, ya. Ku peringatkan sekali kepadamu. Sekali ini saja. Kalau kau masih bertekad ingin memperistri dari Jeng Reni, maka kami jadi palang pintu untuk menggagalkan saya dan
Bos Arya. Katakan kembali. Apapun itu Uyut, saya tidak peduli. Kalaupun kita harus berkelahi. Ingatkan kembali. Enggak, Uyut tebak dari awal. Yang ingin menghalangi Uyut membuat manusia. Ya kalian inilah. Astagfirullahaladzim. Bos Arya, kalau memang dia tidak peduli lagi dengan kita, kita anggap dia musuh dari saat ini. Kita Silakan. bermusuhan. Tapi Carilah hujan botak sana. Aku tidak peduli dengan dirimu. Aku muak denganmu. Oh, itu saja. Ada angin apa Uyut mencari bambu di sini? Tiba-tiba sini. Ternyata kalian mengatakan sana. Pergi Bagi- sana. Pergi. hidup kaum Udah. Carilah sana. seharusnya dia mencari kita bukan mencari Udin. Kenapa dia begitu Bagaimana? tunduk kepada Udin? Ya Ada bagaimana ini? Hah? Bos Arya, kira-kira ke depannya. Kalau seperti ini, kita sulit untuk mencerna otaknya. sebisa supaya dia kita, baik, ya? sebisa kita Ahmad Datuk. Selagi dia bisa kita arahkan, kita ajak jalan kebenaran, kita nasihatin. Namun apabila itu semuanya mentah, tidak berhasil kita untuk menyadarkannya, apabila buat, Iya. ya, sekalipun dia orang tua, harus kita hentam. Mungkin itu salah-satunya cara. Tapi alhamdulillah ya, semua sahabat-sahabat kita, semua kameramen sudah mengikuti kita. Kau bersama kameramen siapa ya datang kemarin? Iya, kemarin bersama kemarin. Memang aku dari perkampungan menuju kemarin sengaja untuk menemui Mak Datuk Nah, ini. kalau aku tadi bersama Cindo Channel, Mm-mm. alhamdulillah Cindo Channel mengikutiku. Dalam hal apapun dia selalu mengikuti. Iya. Siapa terjangkau dia ikuti. Saya bersama Gudang Madu tadi. Ya, alhamdulillah ya. Ya, titiplah pesan-pesan kepada sahabat-sahabat kita. Iya, jadi buat sahabat-sahabat semua ya. Jadi buat sahabat-sahabat semua ya yang mengikuti video-video terbaru dari kami ini, jangan mudah terpercaya dengan hasutan-hasutan mereka. Pada sesungguhnya mereka itu hanya ingin menghancurkan kita saja, Mak Datuk, ya. Bagaimana, Mak Datuk? Mungkin tidak banyak kita ucapkan pesan-pesan dulu kepada sahabat kita. Akhirnya saja mungkin kita akan melanjutkan mencari rempah-rempah. Ya, semoga saja ya di tahun yang baru ini kehidupan kita menjadi baru lagi, Mak Datuk ya. Rezeki yang berlimpah ya, kesehatan tentunya. Dan tak lupa juga yang tak kalah penting ya, untuk selalu perbaiki sholat, perbanyak sholawat, Mak Datuk ya. Video ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke sana saja, Mak Datuk. Perkampungan saja.